Hari ini Kementerian Kelautan dan Perikanan memusnahkan 20 kapal asing pelaku illegal fishing yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan kapal akan berlangsung di 3 lokasi. Selengkapnya kita akan langsung bergabung bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti langsung dari Pontianak. Selamat sore Bu Susi. Selamat sore, saya di Natuna, tidak di Pontianak. Baik Bu Susi, kami koreksi Ibu Susi saat ini lokasinya ada di Natuna. Nah Bu Susi, mengenai pemusnahan 20 Natuna, kapal pelaku illegal fishing, apa sebetulnya pesan ataupun pelajaran terpenting dari pemusnahan kapal-kapal asing ini? Sebetulnya ya hal yang rutin dan biasa setiap tahun kita lakukan. Kalau tahun kemarin kita satukan di bulan Agustus 100 lebih. Nah sekarang kita karena keputusan inkrahnya nyicil, jadi ya kita selesaikan satu persatu, dan juga karena kolam pelabuhan yang nampung kapal-kapal ini juga sudah terlalu penuh, jadi akhirnya kita mesti menenggelamkan yang sudah inkrah segera. Jadi hari ini sudah tenggelam 13 kapal. Nah dari 7 di Natuna, ada 3 di Pontianak, 3 di Belawan. Nanti selesai Lebaran kita selesaikan sisanya dari 51. Berarti sudah ditenggelamkan dengan minggu kemarin 26. Sisanya nanti setelah Lebaran. Dan kita harapkan juga ada masih 90 kapal yang sedang kasasi. Saya akan memohon dengan sangat kepada Kejaksaan Tinggi untuk bisa membatalkan atau menarik kembali kasasi itu, supaya bisa kita langsung eksekusi untuk ditenggelamkan segera setelah Lebaran. Jadi selain 51 dikurangi 26, masih ada 90 yang sedang kasasi. Saya berharap Kejaksaan Tinggi untuk menarik kembali kasasi itu supaya keputusannya sudah tetap inkrah untuk dimusnahkan dan kita bisa laksanakan bersama-sama. Seperti itu. Ya, Bu Susi, mengenai kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ataupun yang menangkap ikan ilegal ke perairan Indonesia, bagaimana sebetulnya efektivitasnya untuk mengatasi permasalahan ini dan juga apakah ada dampak yang signifikan terhadap stok perikanan di Indonesia? Kalau apakah kebijakan ini kan sebetulnya bukan sebuah kebijakan ya, amanah undang-undang. Dalam undang-undang perikanan kita, kalau ada pencurian ikan dari kapal asing ya boleh dimusnahkan. Nah kemudian efektivitasnya ya, kita kan lautnya luas sekali. Kalau kita mau pagerin dengan kapal perang dan kapal patroli kan tidak mungkin juga. Jadi kita ingin kita juga disegani, dihormati, dan negara-negara tetangga kita yang melakukan pencurian ikan kita juga harus sadar bahwa kita tidak main-main, kita serius mengeksekusi undang-undang konstitusi kita. Jadi ya efeknya apa terhadap, apakah signifikan? Sekarang kita untuk tuna sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan untuk produksi perikanan sekarang kita nomor 2 di bawah Cina dari pasar Eropa. Jadi saya pikir untuk secara kesejahteraan nelayan juga sekarang nilai tukar nelayan sudah naik hampir 10% lebih dibandingkan tahun 2014. Stok ikan kita juga di tahun 2016 sudah tercatat 12,5 juta ton dari masa 2014 yang hanya 7 juta ton. Dan sekarang masyarakat sangat diuntungkan karena mencari ikan lebih mudah, lebih dekat, lebih besar ukurannya, dan lebih banyak jumlahnya. Nah memang masih ada kendala-kendala, yaitu masih banyaknya transshipment di tengah laut, masih banyaknya unreported, jadi tangkapan misalnya satu kapal 1.000-2.000 ton, laporannya cuma 200 sampai 500 ton. Nah ini persoalan-persoalan yang memang harus kita tangani. Kita akan encouraging pengusaha dalam negeri untuk lebih jujur, dan tentunya menyetop asing untuk masuk mencuri ikan kita. Dan satu-satunya jalan ya dengan ketegasan mengeksekusi undang-undang kita. Jadi sekali lagi saya agak gimana kalau ini disebut hanya sekedar kebijakan. Sebetulnya bukan kebijakan, itu adalah amanah undang-undang negara kita untuk menjaga kedaulatan sumber daya perikanan kita.
Artinya dari kementerian sendiri untuk target ke depannya dari KKP sendiri seperti apa, Bu? Saya ingin ya catatan ekspor kita paling tidak ya naik harus minimal 2 kali lipat dari yang sekarang. Nah, sekarang ini kan kenaikannya hanya 10%, 10% tiap tahun kan. Berarti 4 tahun ini naiknya 40-50%. Walaupun kita juga melihat kenaikan konsumsi dalam negeri. Dari tadinya tahun 2014 36 kilo menjadi 50 kilo. Itu kenaikannya sudah di atas 30%. Berarti juga itu satu peningkatan dan kita harapkan juga menyelesaikan persoalan anak-anak yang tumbuh kuntet atau stunting di Indonesia. Bagaimanapun ikan ini adalah sumber protein yang sangat penting untuk anak-anak bangsa kita tumbuh menjadi sumber daya manusia yang punya kualitas. Karena kalau kita anak-anak stuntingnya tinggi kan kualitas sumber daya manusia kita jadi tidak baik. Jadi kita harus lindungi sumber daya perikanan kita ini sebagai salah satu sumber diet protein yang penting untuk bangsa ini. Baik, Bu Susi, terakhir dari pantauan kementerian sendiri, sebetulnya bagaimana agresivitas kapal ikan asing sendiri dan apakah ada daerah-daerah yang menjadi fokus pengawasan dari KKP? Sekarang ini fokus kita barat dan timur karena timur juga sudah mulai ada intrusi masuk dari perbatasan Timor Leste dan dari perbatasan Papua Nugini. Kalau utara kan memang Natuna ini memang sudah sangat dekat dengan Vietnam dan juga negara-negara Tiongkok. Kita juga melihat dalam satelit itu kapal-kapal Tiongkok itu hampir rata-rata 50-an mereka menangkap ikan di sekitar wilayah Natuna. Ya, baik, terima kasih Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Terima kasih Ibu Susi.